Baik, shalom semuanya. Selamat datang kembali. Sekarang kita masuk dalam artikel tentang tujuan dari setiap perhentian dalam hidup kita. Jadi orang Yahudi ini Rabbi Hannah Bracha yang menceritakan dalam artikel ini. Jadi orang Yahudi itu senang bepergian. Sejak masa kanak-kanak, orang tuanya Rabbi Hannah Bracha sering membawa mereka, anak-anaknya, untuk mengunjungi berbagai negara. Selain perjalanan tahunan mereka ke Israel untuk mengunjungi makam kakek dan nenek mereka. Rebetsin bilang, saya masih memiliki rak penuh dengan boneka nasional dari negara-negara yang saya kunjungi dan saya kumpulkan selama perjalanan masa kecil saya. Saya yakin hal ini memperluas wawasan saya terhadap berbagai budaya dan bahasa sejak masa kanak-kanak saya. Di setiap perhentian dalam perjalanan kami ada sesuatu untuk diterima dan ditingkatkan atau diangkat. Kadangkala kami orang Yahudi harus melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain. Selama sejarah pengasingan dan penganiayaan, setiap lokasi memiliki pikun perbaikan tertentu untuk jiwa kami. Kakeknya Rebetsin Hannah Bracha, namanya adalah Meir Erteskik. Kakeknya Rebetsin ini lahir di Polandia. Kemudian dia mengembangkan bisnisnya di Italia. Lalu dia menemukan istrinya di Jerman dan menetap di Denmark. Sebelum akhirnya mereka melakukan aliyah ke Israel. Dia juga tinggal di beberapa tempat lainnya yang Rebetsin juga tidak bisa ingat apa saja, tetapi Rebetsin tahu bahwa kakeknya ini dia fasih berbicara 11 bahasa. Dan tentang pengalamannya Rebetsin Hannah Bracha sendiri, jadi sebelum menetap di Bat Ain, mereka tuh tinggal di New York dulu. Rebetsin dan Rabbi tinggal di New York dan 2 tahun di Tennessee. Ini sama-sama di Amerika, Tennessee. Dan sebagai seorang yang lahir bukan di Amerika, Rebetsin benar-benar belajar dari dasar tentang kehidupan seorang Yahudi di kota besar dengan mentalitas orang asing di luar kota. Seperti kita lah kalau tinggal di luar kota yang bukan tempat asal kita. Lalu pengalaman ini sangat membantu Rebetsin terhubung dengan siswa-siswanya yang berasal dari Amerika dan dengan dari berbagai latar belakang yang ada di Amerika. Sekarang Rebetsin dan Rabbi merasa sangat nyaman sekali tinggal di Bat Ain dan berharap tidak pernah harus pergi dari situ. Bat Ain ini seperti magnet yang menarik dengan banyak percikan-percikan untuk diangkat. Hashem juga tetap masih menuntun Rebetsin untuk pergi dalam perjalanan tahunan ke Amerika Utara untuk mengajar Torah dan mengeluarkan percikan-percikan tadi. Rebetsin senang ketika mendengar bahwa banyak wanita, perempuan-perempuan muridnya yang ia temui dalam tur dia ke Amerika dan memutuskan untuk melakukan aliyah ke Israel. Jadi intinya dari penjelasan Rebetsin yang ini adalah setiap perhentian dalam hidup kita itu ada maksudnya dan ada tujuan Hashem. Kita harus bikin apa di tempat itu. Misalnya mungkin ada yang di luar kota, bukan di kota asalnya sekarang, atau ada yang harus ditugaskan di mana. Nah, ini semua ada artinya. Kenapa sampai kita harus ada di sini, ada di sana. Dan seperti yang tadi Rebetsin katakan bahwa ada tikunnya. Jadi tadi tentang tujuan dari setiap perhentian dalam hidup kita. Jadi setiap
perhentian dalam hidup kita, misalnya kita ditugaskan di luar kota, luar negeri, ini semua ada tujuannya. Kenapa sampai kita ditempatkan di tempat itu? Seperti tadi yang Rebetnya sudah jelaskan bahwa pasti ada tikun atau perbaikan yang harus kita lakukan di tempat itu. Sampai Hashem taruh kita di satu tempat tertentu. Seperti itu. Jadi itu pengajaran kedua yang dari Rebetsin. Dan yang terakhir, yang ketiga ini dari Rabbi Kate, saya coba ringkas tentang Uspizin. Uspizin atau tamu-tamu Sukot, Avot yang datang, 7 Avot. Jadi Sukot itu kan waktunya untuk kita menerima tamu seharusnya. Jadi kita ada di penjelasan Rabbi Senili juga, di sana jadi sebenarnya Sukot Sukah itu akar katanya atau apanya, saya lupa, nanti saya lihat di sana di penjelasan Rabbi Sin. Jadi ada hubungannya dengan kata tamu. Jadi kalau kita menerima tamu ke dalam sukah kita, itu tamu itu seperti memberi kita percikan-percikan spiritual untuk meningkatkan spiritual kita, dan dengan tamu itu masuk ke dalam sukah kita, dia juga ditingkatkan secara spiritualnya dari diri kita. Jadi ada hubungan timbal balik jika kita menerima tamu ke dalam sukah kita. Tapi itu sepintas saja, nanti lebih lengkapnya bisa dilihat di pengajarannya Rebesan Nelly di Facebook yang minggu lalu. Jadi di sini Sukot itu waktunya untuk kita menerima tamu. Tapi situasi seperti ini pasti banyak yang merasa kesulitan untuk kita menerima tamu ke dalam sukah kita. Tapi di sini Rabbi Ket bilang, ingat juga selain menerima tamu, kita juga diperintahkan untuk bersuka cita. Jadi walaupun tidak ada tamu, bukan berarti kita jadi tidak suka cita gitu. Jadi ada baiknya untuk kita berikan semaksimal mungkin usaha kita untuk bersuka cita saat Sukot. Sekalipun kita tidak bisa punya terlalu banyak tamu tahun ini, Sukot tahun ini. Sesungguhnya Rabbi Ket mengatakan bahwa sesungguhnya walaupun kita tidak bisa punya banyak tamu yang datang ke sukah kita, sesungguhnya kita punya tamu spesial yang datang ke dalam sukah kita, yaitu para usfizin, para avot yang datang ke dalam sukah kita. Jadi ada 7 spesial tamu yang menyapa dan mengunjungi kita setiap harinya. Apa maksudnya ini? Jadi Netivot Shalom mengatakan bahwa masing-masing avot ini membawa energi tikun masing-masing. Misalnya kita kan seperti kita sudah tahu, Abraham itu dia kalau kita hubungkan dengan 10, kalau kita sebentar ada motor. Oke, jadi kalau kita hubungkan dengan 10 spirot, para avot kita hubungkan dengan 10 spirot, Abraham itu kan Chesed, Yitzhak itu Gefurah, dan seterusnya nanti sampai David di Malkut. Jadi masing-masing avot ini membawa energi spesial ini ketika mereka masuk ke dalam sukah kita. Jadi dari energi ini tuh masing-masing mereka dengan energi ini punya caranya untuk memperbaiki dunia ini dengan Chesed, dengan Gefurah dan sebagainya. Nah, pesan dari Rabbi Ket adalah kita juga harus tanya diri kita sendiri bagaimana kita bisa kontribusi untuk memperbaiki dunia ini. Bagaimana kita menyerap energi mereka, energi para avot yang datang, bagaimana kita menyerap energi mereka untuk kita bisa memperbaiki dunia ini. Jadi, Rabbi Ket ingin kita merenungkan misalnya, pengajaran ini Rabbi Ket sampaikan di malam pertama pas malamnya adalah Abraham. Jadi dihubungkan dengan Sefirah Chesed. Jadi kalau malam ini tuh Aharon yang nanti yang sudah mungkin tadi dibacakan, diundang, ini berhubungan dengan Sefirah Hod. Jadi kita mungkin bisa merenungkan setelah Aharon nanti ada satu lagi David, baru kita bisa merenungkan
bagaimana energi-energi ini bisa kita serap sehingga bisa kita maksimalkan untuk kita juga ikut melakukan tikun di dalam dunia ini dengan energi-energi dari para avot ini. Sepintas saja mungkin saya kasih tahu, tadi kan saya bilang ada para avot ini terhubung dengan 10 sefirah. Apa saja? Jadi yang pertama itu Ketel Kokma Bina, Daat itu kita simpan saja dulu. Kita mulai dari Chesed. Jadi Abraham itu kan Chesed. Abraham itu Chesed, lalu Yiskak itu Chesed itu di tangan kanan, lalu Yiskak itu Gefura. Gefura itu di tangan kiri, lalu Yiskak, Yakov. Yakov itu Tiferet, lalu Netzach, habis Yakov, Yosef. Yosef itu di Yesod. Lalu Moshe itu Netzach, Aharon itu Hod, David itu Malkut. Itu sepintas-sepintasnya. Jadi Hod ini yang adalah malam ini dari Aharon, ini dari pengajarannya Rabbi, ini saya hubungkan dari pengajaran Rabbi Ket dengan pengajaran Rabbi Abraham Itzkowitz. Jadi Hod ini adalah tentang tantangan, ini pengajarannya Rabbi Abraham Itzkowitz tentang 10 tantangan Abraham yang juga dihubungkan ke 10 sepirot. Jadi saya akan kasih tahu yang bagian Hod-nya itu. Jadi mungkin nanti kita bisa renungkan kembali. Hod ini adalah tantangan Shalom Bait. Shalom Bait atau keharmonisan dalam rumah tangga yang malam ini mungkin bisa kita renungkan. Sepintas saja kalau Chesed ini yang sudah lewat, tapi mungkin saya kasih tahu aja sepintas. Sabar. Chesed ini tentang siduk. Kalau Gefurah itu tentang Milkama. Milkama itu kan perang, ya, tentang peperangan untuk kita memerangi Yetzer hara kita. Lalu tadi Gefurah Tiferet itu tentang Zara dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Inggrisnya offspring, dalam bahasa Indonesianya itu tentang keturunan. Ini sahabat. Jadi maksudnya adalah keturunan bukan tentang bukan secara harafiah keturunan, tapi maksudnya tadi keturunan adalah setelah jadi kita ada di sini terus seperti bintang. Kalau bintang jatuh itu kita lihat ada kayak jejaknya gitu. Jadi yang maksudnya keturunan itu kayak jejaknya. Jadi kita ada di sini di satu tempat ini terus kita apa yang kita tinggalkan di sini kita saya tinggalkan pengajaran-pengajaran yang baik atau kita tinggalkan saya bangun rumah sakit atau apalah, itu maksudnya dengan Tiferet. Apa yang kita tinggalkan untuk tikun di dunia ini, itu Tiferet. Lalu kalau selanjutnya itu Netzach kan Moshe yang kemarin ini tentang Brit Mila, lebih ke tentang Brit Mila. Lalu yang selanjutnya adalah Hod. Hod ini adalah Aharon yang malam ini. Jadi itu tentang Shalom Bait, keharmonisan dalam rumah tangga. Maksudnya Shalom Bait adalah bukan hanya kita menjaga rumah tangganya misalnya selalu baik, tapi juga misalnya yang dijelaskan Rabbi Abraham Itzkowitz adalah misalnya saya kalau suami istri gitu kan, istrinya misalnya sudah marah-marahin suaminya gitu, tapi tetap aja suaminya tetap harus lakukan aja, pokoknya harus terus, karena mereka ini selalu sama-sama kan namanya, kalau di sini dibilangnya soulmate atau belahan jiwa gitulah. Jadi walaupun udah dimarah-marahin ke atau sudah diperlakukan misalnya gimana ke, misalnya kalau
ya diperlakukan bagaimana gitu, tetap harus menjaga shalom bait itulah. Itu penjelasan sepintas yang saya tangkap waktu penjelasan tentang shalom bait yang berhubungan dengan sefirahot. Lalu selanjutnya nanti ada Yesod. Yesod ini sudah lewat. Yesod ini tentang mendidik anak, lebih tentang mendidik anak, bagaimana misalnya orang tua kan mendidik anaknya itu seperti apa. Lalu selanjutnya nanti ada Malkut. Malkut ini tentang tantangan yang misalnya Hashem berikan kepada kita untuk melakukan apa yang Hashem perintahkan, tapi melakukan apa yang Hashem perintahkan, tapi melawan misalnya kayak Abraham gitu, pas dia disuruh untuk mempersembahkan Yiskak, itu kan Hashem yang suruh. Nah, ini tantangannya gitu, apakah dia mau melakukan apa yang Hashem perintahkan walaupun harus membunuh anaknya yang sudah dinanti-nantikan lah sepanjang hidupnya gitu. Jadi Malkut itu intinya tentang itu, untuk mengikuti perintahnya Hashem dan rela mengorbankan apapun demi melakukan perintahnya Hashem. Itu sepintasnya saja tambahan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini tentang pengajaran Sukkot. Mungkin Bapak-Bapak kalau ada tambahan saya persilahkan. Sudah, mantap, mantap. Semakin tambah ilmu. Ya. Pas lagi malam ini tentang rumah tangga, dan kita dua sekarang ada di Pondok Suka lagi. Mantap. Amin, Toda Raba. Iya, Pak. Mungkin Bapak Mori ada penjelasan sedikit untuk kita semua, pencerahan untuk keluarga di Manado, untuk kita semua. Sudah, mantap sekali, mantap. Ini ilmu baru, jadi saya belum dapat ini. Luar biasa. Betul sekali, saya juga baru tahu sharing-sharing dengan Tikwa ini. Jadi ada satu hal yang perlu kita petik dan kita perhatikan untuk pengalaman kita mulai dari Sukkot tahun 5781 ini, yaitu menurut arahan dari para rabi-rabi dari sana, bahwa suka itu sama saja rumah, tidak mungkin bukan tinggal di orang punya rumah. Ya. Kita punya, sekalipun dalam komunitas mungkin kita bisa bangun yang besar, tapi yang namanya di dalam kehidupan di rumah-rumah pribadi harus ada juga gitu. Nah gitu, itu yang satu hal yang baru kita katakan ini. Jadi kita di sini ada buat, di keluarga Ramdongga ada buat, keluarga Ohe juga ada buat, kita juga kasih informasi, ya kita mulai belajar lah. Tidak mungkin semua orang, ya Sukkot itu kan rumah itu, coba kita bangun sendiri, kita tinggal gitu. Jadi begitu. Jadi hal yang baru, terus apa itu, Sukkot itu kalau kita lihat dari literatur Ibraninya itu, atau dari letak pembuatan sukanya yang dimana seperti memeluk, jadi kita sedang dipeluk oleh Hashem, dan juga kita tinggal dalam suka, makan minum bahkan tidur pun di dalam suka, sama saja kita seperti anak kecil kembali ke rahim ibu kita gitu. Jadi kita diperbarui karena di dalam suka itu secara spiritual itu kita diperbarui terus. Sangat luar biasa gitu. Walaupun sederhana, tapi kita melakukan apa yang diperintahkan, nah itu yang memulihkan spiritual kita. Otomatis segala sesuatu kehidupan kita juga diperbarui gitu. Jadi ada hal-hal baru yang memang kita harus perhatikan ini. Luar biasa memang. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Bapak Yuri dan keluarga di Manado, dan kita semua, termasuk keluarga
kita belajar sedikit-sedikit untuk lebih baik. Amin. Begitu Bapak Harun, menurut pemikiran saya untuk Sukot di tahun 5781 ini memang sangat luar biasa gitu. Sekalipun sederhana dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, tapi punya arti yang sangat luar biasa. Kita merasakan itu. Shalom Pak. Amin, amin. Ada Bapak Yuri mau bicara, silakan. Kita sharing-sharing lah. Karena sudah lama tidak ketemu jadi. Amin. Luar biasa. Atau Ibu More dari Padang Mulo mau bicara, silakan. Mantap. Makasih Kakak Tikva. Iya, betul sama Kak. Atau Ibu mau bicara Kak? Benar ini. Mami, hak samea. Ibu Poluan dulu, Ibu Poluan. Ibu Stefani. Hak samea. Aksamnya. Silakan Bapak Yuri, ada komentar-komentar sedikit dari Manado. Apa saja kita sharing dong di sisa waktu kita ini. Luar biasa. Ya, tidak seperti tahun lalu. Tahun lalu ada Luna, ada Etrok. Tahun ini semua terbatas. Betul. Tapi tidak mengurangi sukacita. Kami Betul. sangat bersyukur boleh menjadi bagian di Kepulauan Papua, dan kami akan terus berusaha baik mungkin agar dapat bertahan di dalam komunitas. Amin. Bertanya di pintu Momen-momen hari raya memang banyak bikin perubahan. Betul. Banyak. Baik. Ya. Baik, shalom samea. Aksamnya. Manado, sampai jumpa lagi. Lain Siap. hak samea kita luar biasa. Ya. Shalom. Samea. Baik. Aksamnya. Sukut samnya. Cepat samea.